Halo semua, di sini saya akan menceritakan sebuah kantor yang sangat angker, tapi sebelum itu bolehlah ya dipencet dulu tombol subscribe-nya ya. Sudah? Baik, terima kasih. Cerita kali ini kita akan menceritakan sebuah kantor yang sangat angker di daerah Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ceritanya bermula kantor PT yang mau pindah ke kantor angker itu. Usut punya usut, kantor yang mau ditinggal sekarang konon katanya kantor itu bekas suami istri yang sudah lama mati dan tidak ditempatkan lagi atau terbengkalai. Seminggu kemudian ada tuh yang mau ngekontrak kantor itu, PT itulah yang jadinya. Satu hari berlalu, pada pagi hari semua karyawan PT itu beres-bereslah, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Setelah jam 12 siang seseorang ada yang melihat kasur, terlihat kasur itu tidak layak pakai dan sudah robek-robek, diangkatlah kasur itu oleh beberapa orang. Dan disinilah kejadian aneh pun terjadi, di mana kasur yang tidak begitu besar dan berat tidak bisa diangkat oleh banyak orang. Seketika semua orang pada panik dong. Setelah itu datanglah seorang pembantu yang ada di rumah itu dan dia berkata mungkin itu ada penunggunya. Setelah si ibu ngomong begitu, tiba-tiba kasur yang tadinya tidak bisa diangkat seketika bisa diangkat dengan mudah. Semua orang yang ada di situ semuanya pada panik, benar-benar panik. Bereslah semuanya yang dikerjakan dan semua pada pulang. Senin pun berlalu dan semua karyawan PT itu pada kerja. Pagi-paginya biasalah pada briefing, waktu pun berlalu. Jam 3 siang pun datang dan semua karyawan pun pulang ke kantor dan setelah itu biasalah briefing lagi untuk pulang. Tapi sebelum semuanya pulang, leader PT tersebut bicara bahwa malam ini kita akan hadiah atau mensucikan kantor ini dan tidak lupa leader mengundang para ustadz untuk datang ke sini. Sontak semua orang terkejut dan ada yang mau dan juga tidak mau karena mereka takut untuk datang malam hari. Siangnya juga udah seram apalagi malam, tapi leader itu himbau untuk semua orang datang. Malam pun tiba, semua orang pun datang lagi ke kantor dan para ustadz pun datang juga. Sebelum dimulai berdoa pertama para ustadz dulu untuk berdoa. Dimulailah berdoa ini itu, dan selesailah para ustadz itu berdoa. Kemudian menanamkan benda dan dikubur di depan halaman rumah. Terus dia bilang ke leader harus ada uang 2.222 perak untuk disimpan di kantor ini dan leader pun menjawab iya. Dan para ustadz pun pulang termasuk leader juga pulang. Setelah itu bagian karyawanlah yang berdoa, dimulailah mereka berdoa. Pertama mereka membacakan doa ayat kursi 10 kali, sudah 3 kali balikan ada orang yang ngelamun pikirannya benar-benar kosong. Dan disitulah keangkeran, kegelisahan, ketakutan campur aduk ada. Orang yang melamun itu tiba-tiba kesurupan, matanya melotot dan ketawa seperti kunti. Semua orang pun pada kabur kocar-kacir setelah melihat satu orang yang kesurupan itu. Keluarlah mereka dan anehnya lagi yang kesurupan itu pun ikut keluar. Sontak semua orang pun makin takut dan kocar-kacir kesna kemari. Ditinggallah orang yang kesurupan itu, semakin menjadi-jadilah kesurupannya di mana dia ketawa-ketawa kayaknya kunti yang sedang ketawa. Tak lama kemudian ada seorang ustadz yang nyembuhin orang itu, dibaca-bacalah sama ustadznya. Terus yang kesurupan itu pun bicara bahwa dia masuk karena si kasur itu dibawa keluar karena kasur itu sudah jadi tempat tinggalnya makhluk gaib itu. Sesudah itu pun orang yang kesurupan itu sembuh dan setelah itu pingsan. Akhirnya semua orang berkumpul lagi membantu dan menggotong orang tersebut. Keesokan harinya mereka pun kerja lagi tapi yang kesurupan diliburkan dulu karena takut kejadian lagi. Merek tidak lupa kasur yang ada di luar pun digotong dan dibawa ke dalam lagi. Tamat. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya nya. Semoga yang bacanya dak dik duk ser hehehe.
Jangan lupa klik like, share dan subscribe ya. Makasih.